Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Reksi Oktiana. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menginstal RabbitMQ di Ubuntu ya. Di sini saya menggunakan Ubuntu 24.04. Pertama, kita akses dulu halaman ini ya, rabbitmq.com/doc/install strip Debian. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, kita bisa pilih yang ini ya, yang with apt ini ya. Kita klik aja yang quick start script-nya. Nah, di sini sudah disediain ya untuk menginstal Ubuntu 24.04, Ubuntu 22.04 ataupun yang versi 20 ya dari Ubuntunya. Di sini kita akan menggunakan Ubuntu versi 24. Pertama kita buka terminal terlebih dahulu. Setelah itu kita pastikan untuk apt-get update terlebih dahulu ya untuk mengecek koneksi juga. Oke, di sini sudah berhasil ya kita ngelakuin apt-get update. Selanjutnya kita tinggal running satu persatu ya tiap lainnya. Ini tinggal kita copy saja. Kemudian kita paste dan enter. Oke, udah selesai. Selanjutnya yang lain berikutnya kita copy saja. Kita paste, kita enter. Yang lain berikutnya juga kita sama ya, kita copy. Oke, setelah setelah kita exec CRL, kita lanjut daftarin ini ya, repository dari RabbitMQ ya. Kita bisa copy saja keseluruhan ininya ya, dari sudo ini sampai ini, end of file ya, EOF ini. Kita copy, kita paste, dan oke, kita enter. Nah, sudah ya. Jika sudah, kita lakuin apt-get update lagi untuk memperbarui dari si repository yang sudah kita tambahin tadi ya. Kita tunggu proses update ini selesai ya. Nah, setelah kita berhasil memperbarui package yang ada di repository ya, di sini kita telah menambahkan RabbitMQ. Selanjutnya kita lakuin install. Kita tinggal copy saja sintaks yang ada di sini. Kita copy dan paste. Oke, untuk install Erlang package-nya udah selesai ya. Selanjutnya kita install RabbitMQ servernya. Kita copy. Selanjutnya kita paste. Oke, di sini kita telah berhasil melakukan install ya RabbitMQ server dan dependencies-nya. Selanjutnya di sini kita bisa tulis sistem CTL status RabbitMQ server. Nah, di sini untuk statusnya aktif dan running ya. Untuk memastikannya kita bisa ngelakuin telnet, localhost, port default AMQ-nya itu adalah 5672. Nah, di sini port 5672 dari si RabbitMQ-nya udah berhasil ya. Selanjutnya
kita akan buka konsol dari RabbitMQ atau web UI-nya ya untuk manajemen si data RabbitMQ-nya. Jadi lebih mudah kita lihat. Kita bisa gunakan sintaks RabbitMQ plugins list. Ini menggunakan sudo. Nah, ini merupakan list dari plugin RabbitMQ ya. Nah, kita akan mengaktifkan yang RabbitMQ Management ini. Jadi kita tinggal copy saja, kemudian kita tinggal enable-kan. Nah, ini tinggal enable gini ya. Dan kita paste, enter. Oke, sampai di sini kita telah berhasil ya mengenablekan RabbitMQ Management. Nah, di sini ada 3 plugin yang di-enablekan ya, RabbitMQ Management, underscore agent, RabbitMQ Web Dispatch ya. Nah, di sini untuk memastikan apakah sudah terinstall, kita bisa telnet dulu terlebih dahulu portnya ya. Port webnya itu 15672. Nah, di sini ketika kita telnet sudah connected ya, artinya sudah terhubung. Kita bisa buka Chrome kembali. Nah, kita tulis localhost 15672. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman login ya, halaman login dari si RabbitMQ. Kita bisa masukin defaultnya itu yaitu guest dan passwordnya sama ya, sama kayak username. Kemudian login. Nah, di sini kita berhasil ngelakuin login dari RabbitMQ Management. Nah, sampai sini sebenarnya kita sudah berhasil ya ngelakuin instalasi dari sisi RabbitMQ ini sendiri gitu ya. Bagaimana untuk ngelakuin config dasarnya atau menambah user? Kita bisa ke admin ya. Nah, di admin ini kita bisa nambah user. Misal kita ingin nambah admin, passwordnya kita admin saja ya untuk saat ini. Admin dan tag-nya kita samain aja kayak yang punya guest, yaitu administrator. Kita paste administrator add user. Oke, di sini sudah ya administrator. Hanya saja di sini can access virtual host. Nah, ketika can access virtual host nantinya teman-teman ketika login sebagai admin ini dia nggak bisa nge-create queue ini ya. Jadi kita bisa tambahin ini ya aksesnya. Klik admin. Nah, di sini kita tinggal kita klik aja set permission dan ini juga set permission. Nah, ketika kita buka lagi di halaman admin, nah di sini udah diberikan akses ya. Kemudian kalau kita coba bikin exchange di user yang baru tadi ya. Misal admin. Nah, kita bikin exchange baru. Misal kita punya new exchange dengan nama my apps gitu ya. Kita add exchange, kemudian kita punya queue gitu ya. Nah, queue pertama itu misalnya saya biasanya menuliskan nama exchange terlebih dahulu ya di queue ini. My apps, terus misalnya send email gitu ya. Nah, ini kita add queue aja. Nah, untuk menghubungkan antara exchange sama queue ini kita bisa ke exchange, ke my apps, kemudian kita ngelakuin bindings ya. Nah, di sini tinggal kita masukin aja yang tadi kita bikin. Ini kita copy. Ini kita copy. My apps. Kemudian kita copy. Nah, routing key-nya ini biasanya saya nggak masukin lagi ya, yang exchange-nya ini. Jadi biar lebih
pendek ya. Kemudian kita binding. Nah, di sini di Exchange My Apps itu ada satu queue ya yang dibinding, yaitu myapps.send.emails dengan routing key-nya sends email gitu ya. Nah, sampai di sini kita telah berhasil nih nge-create Exchange sama queue-nya gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan data misalnya? Nah, kita ingin nambahin data di My Apps Send Email misalnya. Kita bisa publish message gitu ya. Tentunya nanti kalau menggunakan program gitu ya, teman-teman bisa menggunakan AMQ-nya gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja simulasinya. Jadi misalnya di sini name gitu ya, eh, Rexi Oktiana. Nah, ketika ini di-publish dengan message publish ya, berarti sudah terpublish. Kita close. Nah, selanjutnya kita get message nih. Ketika kita pertama pastiin dulu bahwasanya ready ya. Nah, ini kan ready satu ya. Setelah kita tadi ngelakuin publish message ya. Nah, dari publish message ini kita ingin tahu datanya. Kita bisa ke bagian get message ya. Nah, get message ini kita klik aja. Nah, ini ya message yang tadi dibikin. Bagaimana untuk menghapusnya? Kita bisa purge aja ya. Purge message, kita oke. Nah, kita close. Tunggu beberapa saat nanti bakalan hilang ya. Nah, di sini udah hilang kembali ya. Oke, sampai di sini kita telah berhasil melakukan ini ya, publish message sama get message. Selanjutnya di sini ada warning ya, teman-teman. Nah, warning ini kita bisa hilangkan sebenarnya. Kita tinggal klik learn more aja. Setelah kita klik learn more, kita akan diarahkan ke URL-nya rabbitmq.com/docs/featureflex. Nah, teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Nah, di bagian RabbitMQ ini ya, jika teman-teman ingin ngecek terlebih dahulu listnya bisa di running aja. Sudo dan paste. Nah, di sini ada yang disable ya. Nah, sedangkan kalau dilihat di sini itu dia permintaannya itu all stable feature must be enable. Jadi semua yang stable itu harus enable ya. Jadi kita bisa aktifin yang ini aja. Paste, kemudian all. Enter. Nah, di sini hanya root ya, berarti kita ulang, kita pakai sudo, enter. Oke, semua enable fitur udah berhasil ya kita enablingkan gitu ya, kita enablekan. Sekarang kita refresh lagi. Nah, di sini warningnya sudah tidak ada. Sampai sini kita telah berhasil menginstal RabbitMQ Server di Ubuntu 24.04. Semoga dapat membantu teman-teman semua yang ingin melakukan instalasi RabbitMQ ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.